kedua tanduk setan. Maksudnya pada saat itulah setan pun berterbaran keluar dari persembunyiannya. Ini ada waktu mulai. Jadi ada waktu yang boleh dan ada waktu yang tidak. Kita ajari anak kita untuk tahu waktu, kapan waktu main, kapan waktu keluar rumah, kapan berada di dalam rumah, kapan masuk pintu kamar orang tua, kita ajari. Jadi kehidupan kita, kehidupan anak kita ini benar-benar kehidupan yang rapih, bukan asal jadi. Namun hasbunallah wa ni'mal wakil, keadaan kita seringkali menyatakan ayam tidak kembali di sore hari, kita cari, namun kalau anak telat pulang tidak masalah. Paling main di rumah tetangga katanya. Tadi sore main sama fulan, paling sekarang masih di sana. Kita cari, subhanallah. Itulah pola pikir materialisme yang telah menguasai hati kita. Karena ikhwan wa ahibai, di antara indikator berhasilnya pendidikan Anda, atau di antara indikator Anda ini benar-benar menjalankan prinsip dalam pendidikan, memiliki konsep dalam pendidikan, ialah teraturnya waktu kehidupan anak Anda. Anak mulai tahu kapan dia main, kapan dia di rumah, kapan dia di luar rumah, kapan dia tidur, kapan dia makan. Namun waktu anak kita yang aktivitas anak kita yang berantakan, dia mau main-main, dia mau makan-makan, dia tidak mau tidur-tidur. Ini cerminan bahwasanya tidak adanya tarbiyah, tidak adanya pendidikan yang benar dalam rumah tangga kita. Sehingga apa? Rumah tangga ini, rumah kita, waktu kita, kegiatan kita tergantung dengan selera siapa? Anak. Anaknya mau tidur ya tidur, anaknya mau main, main, anaknya mau kemana? Peranan orang tua. Semuanya sepenuhnya diserahkan kepada anak. Tentu ini tidak benar. Kalau urusan ini, urusan main, urusan makan, urusan tidur sepenuhnya diserahkan kepada anak, tentu anak ini tidak tahu batas-batas. Ia hanya mengikuti apa? Lelah. Kalau sudah lelah baru dia berhenti main. Kalau dia sudah betul-betul kelaparan baru dia akan minta makan. Kalau dia sudah benar-benar lelah baru dia akan tertidur. Makanya lihat, bagi yang punya putra-putri, tidurnya itu asal jadi, kadang di bawah kolong, kadang di depan pintu, kadang di bawah meja, di atas meja, kadang di atas kursi. Itu cerminan tidak adanya pendidikan dalam rumah tangga. Namun rumah tangga yang benar-benar menjalankan suatu pendidikan, maka anak itu akan teratur rapi. Waktunya tidur dia tahu, kapan dia tidur, dia berhenti dari main, berhenti dari aktivitas semuanya, dan di mana dia harus tidur dia tahu. Dia tidak tidur sembarangan. Karena yang tidur di lantai, di depan pintu, di bawah kolong itu, dia bukan merencanakan tidur karena kelelahan dan ketiduran. Ini cerminan tidak adanya tarbiyah yang benar di dalam rumah tangga. Ikhwani wa hibbai, di antara hal yang perlu dan itu urgen untuk segera kita biasakan putra-putri kita adalah as-sidq, jujur. Jujur adalah kunci keberhasilan pergaulan kita. Tatkala kita bisa jujur, bisa mengatakan apa adanya, maka itu cerminan akhlak yang mulia, itu cerminan akan khauf kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW telah menekankan pentingnya kejujuran. Beliau mengatakan alaikum bisqi, nanya kalian itu jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan Anda kepada albir, amal kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kejujuran itu mengantarkan Anda ke dalam surga. Namun sebaliknya, wa iyyakumal kadzib, waspada kalian dari perbuatan dusta, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu pasti mengantarkan kalian berbuat keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu pasti akan mengantarkan Anda ke api neraka. Ikhwan wa hibbai, dahulu sebagaimana dikisahkan oleh Ibrahim an-Nakhai, beliau mengatakan kanu yadribunana 'alal wa'di wal halif. Dahulu orang-orang tua kami itu memukul kami gara-gara kami ini bersumpah atau berjanji. Karena kalau orang sudah mudah bersumpah, ringan berjanji,
itu akan rentan berbuat dusta. Pada suatu hari sahabat Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh ibunya. Sahabat Abdullah bin Amir anak kecil. Dia dipanggil, dia mengisahkan pengalaman pribadinya. Pada suatu hari da'atni ummi yauma. Pada suatu hari ibuku memanggilku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun bainana, dan kala itu Rasulullah sedang bertamu di rumah kami. Faqalat ha ta'al u'tik. Nah, kemarilah aku akan beri. Maka Rasulullah SAW langsung bertanya kepada ibunya, wa ma aradti an tu'tiyahu, apa yang hendak engkau berikan? Maka ibuku mengatakan tamrah, sebiji kurma. Kemudian kata Rasulullah, ama innaki law lam tu'tih syai'an kutibat alaiki kadbah. Kalau engkau ternyata tidak memberinya sesuatu, maka ini telah dihitung sebagai kedustaan, sebagai kebohongan. Nah, seringkali kita berjanji, obral janji kepada anak untuk menenangkan anak nangis, untuk menghentikan pertengkaran antara anak. Seringkali kita beri janji, dan karena murahnya janji kita, maka mudah pula kita lupa, mudah pula kita ingkar janji, baik disengaja ataupun tidak. Karenanya biasakanlah kalau kita berjanji, kita tepati janji kita. Ajari anak kita untuk bisa menghargai janji dan tidak mudah-mudah janji. Ikhwani wa ahibbai, di antara hal dalam urusan janji atau dalam masalah kejujuran, di antara hal yang paling membahayakan dan terbukti berhasil menghancurkan karakter bangsa kita, negeri kita, adalah cerita-cerita fiktif. Semuanya kita lihat dalam pendidikan kita di sekolah. Di sekolah kita diajarkan cerita-cerita fiktif kepada anak kita. Kita sudah tahu ada maling kundang, ada apa lagi. Semuanya itu kita sudah tahu, dan bahkan kita katakan kepada anak kita, nak itu bohong. Namun anak itu terbiasa, besar bersama kebiasaan. Akhirnya imajinasi dia pun tumbuh, pandai merekayasa, pandai membuat cerita. Kenapa? Itu dilatih, diasah. Kemudian di antara hal yang menjadikan anak-anak kita mudah berbohong adalah karena kita juga mudah membuat janji yang muluk-muluk, mudah mengatakan hal-hal yang indah kepada anak kita, padahal kita tahu itu mungkin sulit untuk dicapai. Kita menakut-nakuti anak kita misalnya, atau memberikan janji kepada anak kita, hal-hal yang itu sulit untuk bisa diwujudkan. Kita sudah tahu tidak akan melakukannya, namun kita katakan kepada anak kita, kalau kamu nanti nakal terus itu, tak kasihkan Pak Polisi biar ditembak. Tidak akan polisi nembak anak kita, namun kita telah berbohong. Lama-lama anak itu pun tertanam di dalam jiwanya bahwa bohong ini. Kitalah yang melatih mereka berbohong. Dari cerita kita, dari ancaman kita, dari janji kita, itu ternyata hal-hal yang tidak terwujud. Makanya pada suatu hari ketika terjadi diskusi tentang penanggulangan korupsi di negeri kita dengan mantan Menteri Pendidikan di Madinah, saya katakan, Pak, bangsa kita memang bangsa yang dilatih untuk korupsi, untuk berbohong. Kenapa demikian? Karena bangsa kita diceritai oleh cerita-cerita kerakyatan yang isinya semuanya bohong yang tidak terwujud. Akhirnya putra-putri kita ini terasah kemahirannya untuk membuat cerita fiktif, dan itulah korupsi. Bukankah orang korupsi itu adalah membuat laporan palsu, laporan fiktif? Itulah kemahiran yang kita asah sejak dini. Dan itulah kita mendidik anak kita untuk berbohong dengan cerita-cerita fiktif. Karena ya ikhwan wa hibbai, bila bercerita, ceritakanlah yang benar. Apa yang terjadi maka ceritakan, yang tidak jangan. Dan tidak perlu khawatir. Tidak perlu ada kata-kata, oh, kalau gitu tidak ada bahan cerita. Subhanallah,
cerita para anbiya. Al-Quran sepertiganya adalah cerita. Sepertiga Al-Quran itu adalah cerita para nabi, cerita para umat sebelum kita. Sirah nabawiyah semuanya cerita. Tarikh para ulama semuanya cerita. Kenapa mesti kita khawatir kekurangan bahan untuk bercerita kepada anak-anak kita, sehingga kita bercerita tentang kancil nyelong timun, kata orang budaya Jawa. Kalau orang Sumatera maling kundang. Subhanallah, kenapa mesti dengan cerita palsu? Ingin menyampaikan tentang bahayanya durhaka pada orang tua, kita cerita maling kundang. Subhanallah, terakhir nanti anaknya lah, tidak mungkin wong perahu kok bisa jadi gunung. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Nah, makanya cerita-cerita seperti ini harus kita mulai kita hapuskan, kita kikis dalam kehidupan anak kita, agar mereka terbiasa dengan kejujuran dan tidak pernah kita asah kemahirannya untuk membuat cerita fiktif. Nah, kalau dalam pendidikan jangan ajari anak kita untuk mengarang cerita, termasuk metode pendidikan yang tidak benar. Kenapa? Dia akan membuat cerita palsu. Tatkala dia pandai membuat cerita palsu, nanti kita akan jadi korbannya. Akan kita ditanya, dari mana nak? Dari situ tadi Pak, saya berbuat gini-gini. Dia buat cerita palsu. Korban pertama adalah kita. Kalau kita sudah menjadi pejabat, maka korbannya adalah umat. Kenapa? Dia pandai membuat cerita palsu. Seakan-akan seperti nyata. Sehingga orang tatkala mendengar, oh ya, tadi dia ceritanya ke sana kok. Ketemu ini, dia bisa menggambarkan sedemikian rupa seakan-akan apa yang dia lakukan itu real. Itulah pendidikan kita. Karenanya jangan teruskan budaya buruk. Memang itu menumbuhkan jiwa seni, jiwa hayal, betul. Tapi itu tidak benar dalam Islam. Karena hayalan ini akan menjadikan anak kita pandai berbohong. Imajinasi anak kita tatkala kita bangun, maka itu menjadikan anak kita mudah berdusta. Kenapa? Dia pandai menghayal. Namun orang yang tidak pandai menghayal, tatkala dia berbohong, dia akan kelihatan mukanya memerah dan dia tutur kata pun akan terpatah-patah. Orang yang pandai berimajinasi, dia seakan-akan melihat satu rol cerita dalam film, tinggal cerita 1, 2, 3, 4, 5 ceritanya berurutan. Namun orang yang tidak berbiasa berimajinasi, menghayal, membuat cerita fiktif, mengarang cerita, tatkala dia berkata-kata ingin berbohong, akan segera ketahuan dia terpatah-patah, ceritanya tidak urut, itu sudah bohong. Sehingga anak kita tidak akan ringan berbohong. Namun apa boleh daya, kalau ternyata memang kita ini bangsa yang memiliki karakter berbohong, maka yang paling senang adalah cerita-cerita fiktif, wayangan, ketopraan, ludruk kata orang Madura, terus Riau kata orang Ponorogo. Ini semua adalah budaya-budaya fiktif yang terus dikembangkan dan dilestarikan. Ikhwan wa ahibbai, di antara hal yang perlu kita ajarkan, dan ini sebagai penutup, yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah as-sina'at wal kasb. Kita ajari anak kita untuk bekerja, kita latih, kita bekali mereka keterampilan. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bisa membandingkan betapa pelatihan yang disampaikan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW kepada putra-putri mereka dengan pelatihan yang kita berikan. Abdullah bin Amr bin Al-As mengisahkan tentang pengalaman pribadinya. Beliau mengatakan, amani Rasulullah SAW an ujahiza jaishan. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menyiapkan pasukan perang. Fanafiratil ibil, dan onta perangnya itu habis. Silahkan baca biografi sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau termasuk sigharut sahabat yang muda. Dan ketika perang Uhud, beliau belum berumur 15 tahun.